Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Andesnia dari Universitas Batu Raja, mahasiswa aktif semester 7 NPM 2121023. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara kesalahan dan kekeliruan dalam berbahasa. Kesalahan dan kekeliruan berbahasa adalah dua hal yang berbeda dalam linguistik. Meskipun keduanya terikat dengan penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Sebelum kita mengetahui faktor penyebab dan contoh-contohnya, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan bahasa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau tentang kaidah kebahasaan. Kesalahan ini sering terjadi bersifat sistematis karena penutur kadangkala mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka tuliskan. Nah, sedangkan pengertian dari kekeliruan bahasa itu adalah penyimpangan dari aturan bahasa yang penuturnya sebenarnya tidak sengaja mengucapkan hal tersebut. Meskipun penutur sebenarnya mengetahui aturan yang benar, tapi kekeliruan ini biasanya sering terjadi karena beberapa faktor seperti faktor eksternal seperti kelelahan dan distraksi. Setelah kita mengetahui pengertian dari kesalahan dan kekeliruan dalam berbahasa, adapun contoh dari kesalahan bahasa yaitu ketika penutur mengatakan aku sudah tidur kemarin malam. Nah, kesalahan dalam penggunaan waktu karena kata sudah menunjukkan tindakan yang baru selesai, tidak cocok dengan kemarin malam. Sedangkan contoh dari kekeliruan bahasa sendiri yaitu ketika penutur yang ingin mengatakan aku sudah makan, malah keliru mengatakan aku sudah maki. Nah, kata itu disebutkan kekeliruan karena ada satu kata yang harusnya kata U diganti dengan kata I. Mungkin itu bisa disebutkan karena faktor keteledoran dalam penutur tersebut. Jika kita lihat dari berbagai aspek seperti aspek fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik, itu pengertiannya seperti aspek fonologis. Kesalahan fonologis terjadi ketika bunyi dalam bahasa diucapkan secara salah atau tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam bahasa tersebut. Contohnya ketika penutur bahasa mengatakan kata surga, namun mereka menyebutkannya menjadi kata syurga. Nah, di dalam kata itu bunyi mereka melakukan kesalahan, seharusnya menggunakan kata U dan mereka menggunakan kata Y dalam penyebutan kata surga. Jika dilihat dari aspek morfologis, biasanya terjadi karena penutur kurang memahami aturan dalam pembentukan kata. Kekeliruan ini biasanya terjadi karena kesalahan lidah atau kurang perhatian saat berbicara. Kesalahan sintaksis biasanya terjadi karena kurangnya memahami tata bahasa atau pengaruh bahasa lain seperti faktor eksternal. Nah, yang terakhir adalah kesalahan dalam wacana. Kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya keterampilan dalam menyusun kata, ide secara logis. Kekeliruan sering terjadi karena kelelahan atau kurangnya konsentrasi. Faktor-faktor dari berbagai macam yang saya sebutkan tadi bervariasi mulai dari bahasa pemahaman, pengaruh bahasa ibu, hingga faktor-faktor eksternal lainnya. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.